Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan mendengarkan kesaksian yang sangat memberkati untuk kita semua. Di sini ada perwakilan dari generasi anak yaitu Andrea, generasi next gen ada Kak Maria, generasi youth ada Kak Hana dan juga Bang Heri. Apa kabarnya teman-teman semua? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa teman-teman semua ya. Baik teman-teman, nanti bisa memberikan kesaksian. Nanti ada beberapa pertanyaan yang aku akan tanyakan kepada teman-teman semua. Untuk pertanyaan pertama, sudah berapa lama mungkin menjadi jemaat atau beribadah di GMH? Dan juga apa yang menjadi kesaksian dan mengapa kita harus beribadah di GMH? Mungkin dari Andrea dulu boleh? Puji Tuhan, aku sudah kira-kira 10 tahun lamanya beribadah di GMH. Dan untuk alasan mengapa kita harus beribadah di GMH, karena kita bisa diajarkan tentang pertumbuhan iman. Kalau dari aku sendiri, iman aku bisa mulai bertumbuh dengan baik di sini. Puji Tuhan, terima kasih Andrea untuk jawabannya. Mungkin kalau dari Kak Maria? Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hampir 10 tahun tertanam dan beribadah di tempat ini. Kenapa harus GMH? Karena bagi saya GMH adalah tempat yang terbaik, puji Tuhan. Dan saya selalu merasakan dukungan dalam komunitas dan juga selalu mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan lewat GMH, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Kak Maria untuk jawabannya. Mungkin kalau dari Kak Hana? Puji Tuhan, saya sudah tertanam di GMH sejak 2018, jadi kurang lebih 7 tahun saya tertanam di gereja ini. Jadi mengapa harus di GMH ya? Karena dalam perjalanan 7 tahun itu kebetulan nih saya baru aktif di pelayanan itu di 2 tahun terakhir. GMH ini adalah tempat wadah untuk kita bertumbuh secara iman, mengubah pandangan kita terhadap suatu hal sehingga melalui komunitas-komunitas yang ada juga di sini menguatkan saya secara pribadi dan membuat saya bertumbuh karena dalam hal potensi diri juga digali di tempat ini Bang. Nggak memandang dari mana dia berasal, nggak memandang apa suku. Jadi potensi saya juga digali di sini dan diberikan dukungan, dikasihi dan diayomi seperti itu. Puji Tuhan, terima kasih kan untuk jawabannya. Lalu dari Bang Heri? Ya, puji Tuhan Yesus, saya beribadah di GMH itu tertanam mulai dari 2011, berarti sudah kurang hampir 15 tahun. Dari mulai titik 0 sampai di titik sekarang ini, di level sekarang, Tuhan bawa terus belajar, bertumbuh, mengenal kebenaran, diproses, dibentuk. Jadi ini adalah suatu momen waktu yang sangat luar biasa, Tuhan izinkan. Dan kenapa mesti di GMH? Jawabannya adalah kenapa tidak? Ini rumah kita, ini rumah bersama, jadi tidak ada rumah yang sempurna, tapi ada rumah yang sehat. Gereja GMH adalah gereja yang sehat, adalah gereja yang bisa memberikan kebenaran, gereja yang bisa membuat kita bertumbuh. Contohnya dari mulai anak-anak sampai mulai generasi next gen, youth, semua orang tua bisa terayomi karena GMH rumah kita bersama. Jadi harus di GMH bertumbuh bersama karena Tuhan Yesus sudah taruh visi yang luar biasa melalui hamba-hamba Tuhan, melalui pendiri-pendiri dan sekarang melalui tim gembala. Jadi GMH menjadi rumah dan ya harus di GMH. Terima kasih Bang. Baik, puji Tuhan. Ya memang tadi bisa aku tarik kesimpulan teman-teman sudah mungkin tadi kurang lebih ada yang lebih 10 tahun. Mungkin dari Kak Hana tadi 7 tahun. Ya memang kuncinya mungkin setia ya. Sampai saat ini teman-teman bisa beribadah di GMH dan juga tadi dari Bang Heri juga dibilang rumah kita bersama gitu. Yang memang dimana tadi kita bertumbuh dan berkembang secara bersama-sama di GMH ini. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah kita sebagai jemaat GMH telah mengikuti kelompok sel atau komsel dan juga kelas pemuritan? Lalu kesan apa yang teman-teman dapatkan ketika mengikuti dari kedua kegiatan tersebut? Mungkin dari Andrea boleh sampaikan? Ya, tentu aku sudah mengikuti keduanya dan menurut aku mulai dari pemuritan maupun komsel PKS bisa ngebentuk aku menjadi yang bisa imannya lebih kuat. Dulu mungkin aku memang selalu imannya goyah, tapi setelah mengikuti komsel maupun pemuritan, aku bisa lebih termodifikasi supaya iman aku juga bisa lebih kuat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya sudah mengikuti keduanya, baik komsel juga pemuritan. Salah satunya kesan yang paling kuat melekat di hati saya sampai hari ini adalah saya percaya saya seperti sekarang karena
ada orang-orang yang dahulu berjuang untuk berdoa untuk saya, berjuang membayar harga dan berjaga-jaga atas iman saya. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara selama perjalanan 10 tahun saya berada di GMH. Sebelum saya jadi PKS juga, saya banyak sering dikunjungi dan di follow up Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan sampai hari ini saya dipercayakan untuk menjadi leaders dan pemimpin kelompok sel juga, yang mana saya punya anak-anak komsel dan saya belajar untuk melakukan apa yang telah saya terima. Dari saya sendiri, saya sudah mengikuti komsel dan kelas pemuritan di kedua kelas tersebut. Kebetulan nih Bang, saya mau cerita sedikit. Seperti sebelum yang saya jelaskan, memang saya sudah tertanam selama 7 tahun di sini, tapi aktif dalam komsel 2 tahun terakhir Bang. Kebetulan di sini ada menjadi saksinya Bang Heri yang menjangkau kami. Sedikit saya cerita, itu di tahun 2022. Ibaratnya kami mengatakan ini jadi domba yang lari Bang. Jadi saya mengucap syukur sama Tuhan bisa ketemu sama Bang Heri. Waktu itu kita lagi masa skripsian Bang, masa stres-stresnya sebagai mahasiswa. Pada saat itu gak sengaja kita ketemu sama Bang Heri nih. Tapi dari itu berlangsungnya sekitar 2-3 kali pertemuan. Tapi kesan Bang Heri tuh melakukan pendekatan dulu. Kebetulan saya bersama Desana waktu itu Bang. Jadi dalam itu yang saya tangkap dari Bang Heri, dari teman-teman PKS juga yang lain. Sekalipun kita ini kayak menghindar, kita sempat menghindar Bang. Kita sempat menghindar, tapi mereka pantang menyerah untuk menjangkau kita. Tapi menjangkaunya bukan pemaksaan. Jadi di dalam jadi berlangsung dari situ kita mulai dilibatkan sama pemimpin youth kita Bang Heri seperti yang saya bilang sebelumnya, dan kita dikenalkan juga sama kakak PKS. Kebetulan saya punya kakak PKS yang lumayan tegas, mengajarkan kita kalau kelompok sel ini sesuatu yang penting, dasar bagi kita untuk kita bisa sama-sama bertumbuh dalam iman. Jadi saya pribadi, saya tidak merasa sendiri ketika saya menghadapi suatu pergumulan, ketika saya menghadapi suatu tantangan atau masalah yang diizinkan Tuhan terjadi. Saya tidak merasa sendiri karena saya didukung, dikasihi, dan selalu didukung dalam doa itu menjadi suatu kekuatan bagi saya sendiri. Karena kalau kita sendiri menghadapi suatu masalah kan Bang jatuhnya stres ya. Tapi melalui komsel ini saya belajar untuk terus bertumbuh sama di dalam iman. Seperti itu Bang. Puji Tuhan, terima kasih Kak Ana. Kalau dari Bang Heri? Ya, puji Tuhan Bang, untuk komsel pemuritan dua-duanya sudah dijalankan dan saat ini juga Tuhan percayakan sebagai leader di komunitas. Satu hal yang mau saya bagikan adalah komsel dan pemuritan itu kebutuhan. Itu bukan opsional. Berapa banyak kita mungkin kadang-kadang malas nggak suka di nomor 2-3-in. Komsel dan pemuritan itu adalah kebutuhan kita sebagai anak Tuhan Yesus. Nah, puji Tuhan gereja kita mengutamakan itu. DNA GMH adalah komsel, dengan semua prosesnya kita harus masuk terus. Sedikit kesaksian, saya ini dulu PKS pertamanya, mentor awalnya itu Bapak Gembala, Pastor German ya. Di tahun 2011 gitu beliau follow up dengan sabar. 15 tahun yang berlalu sampai sekarang tetap mentornya. Dulu mentor PKS di Komsel, sekarang mentor di pelayanan sebagai pengurus. Jadi ada tenggang waktu di mana Tuhan berproses, tapi intinya kita taat dan terus masuk dalam Komsel dan pemuritan. Jadi pesannya adalah kita semua harus masuk, terlibat. Buat Bapak Ibu, teman-teman muda, adik-adik yang belum Komsel, join yuk. Yang belum pemuritan, masuk yuk. Itu keren banget loh. Itu ngebangun iman Bang. Dan itu ngebuat kita bertumbuh. Karena di luar sana banyak yang membuat iman kita goyah. Tapi si adik yang Andrea aja bisa cerita bahwa melalui Komsel imannya dibangkitkan. Jadi kita semua harus terlibat. Komsel, pemuritan, itu penting banget. Makasih Bang. Puji Tuhan. Baik, mungkin pertanyaan terakhir teman-teman. Sebelum kita tutup mungkin kesaksian pada hari ini. Teman-teman bisa kasih saran untuk jemaat GMH. Khususnya dalam memasuki usia GMH yang saat ini 30 tahun. Mungkin dari Andrea. Kalau dari aku, selalu semangat dan jangan pernah lelah atas semua pencobaan-pencobaan yang telah Tuhan berikan kepadamu. Karena dari pencobaan-pencobaan itulah imanmu akan bertumbuh. Puji Tuhan. Baik, terima kasih Andrea. Dari Kak Maria.
Pertama-tama saya mengucapkan happy birthday untuk gereja kami, untuk rumah kami tercinta GKRI Miracle Harvest. Ini hari yang spesial Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita rayakan 30 tahun GMH. Saya Tuhan punya visi yang besar atas gereja ini dan Tuhan rindu Bapak Ibu Saudara dan saya kita terlibat di dalamnya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, pesan saya hari ini adalah mari bersama terus setia untuk tertanam, bertumbuh dan melayani di tempat ini di GKRI Miracle Harvest. Karena saya percaya tahun ini adalah tahun yang baru lagi. Segala hal yang terbaik datangnya dari surga dan itu tersedia bagi semua kita, jemaat GKRI Miracle Harvest. Maju terus, my church, my home. Dari saya, selamat ulang tahun yang ke-30 untuk GMH. Seperti yang kata Bang Heri, rumah kita bersama. 30 tahun bukan perjalanan yang mudah tentunya, tapi kalau kita sampai di 30 tahun, gereja kita sampai hari ini semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan mari kita Bapak Ibu menjadi jemaat yang setia seperti yang dikatakan Kak Maria tadi, menjadi jemaat yang setia, yang solid. Seperti yang Bapak Gembala sering sampaikan, kita ini satu keluarga. Jadi tidak ada yang menghakimi, tidak ada yang menjatuhkan, tapi ini keluarga. Mari saling membangun, mari saling mengeratkan lagi tangan kita satu dengan yang lain untuk mewujudkan visi dan misi daripada GMH ini. Begitu Bang. Baik, puji Tuhan, terima kasih Kak Hana. Dari Bang Heri. Ya. Puji Tuhan, happy birthday, selamat ulang tahun buat semua kita. Because this is our home ya, jadi selamat ulang tahun. Dan di kesempatan yang baik ini mau berterima kasih Bang kepada Bapak Ibu Gembala. Thank you Bapak Ibu, senior pastor, Ibu dan keluarga, semua tim Gembala, semua hamba Tuhan, full timer, semua pekerja pengurus yang sejauh ini sampai usia 30 tahun terus boleh menopang, membina kami para jemaat. Tuhan Yesus memberkati selalu. Dan khususnya karena kita generasi muda, Bang Kevin, saya mau kasih pesan kepada teman-teman generasi muda. Yuk semangat bangun gereja ini. Gereja ini ke depan tanggung jawab kita. Jadi jangan pernah lagi punya spirit aneh-aneh, spirit banding-bandingin. Kenapa kita suka bandingin dengan gereja itu, gereja ini? Karena kita nggak buat sesuatu di sini. Jadi do something for your church, do something for your home. Ini rumah kita, lagi ulang tahun nih, momennya kita rayain. Tapi ke depan kita bangun sama-sama, lebih setia, lebih tunduk, lebih loyal. Taat aja apa kata pemimpin, taat aja apa kata gembala. Itu semua kebaikannya buat Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih untuk kesaksian dari teman-teman semua. Kiranya kesaksian dari teman-teman semua memberkati khususnya untuk jemaat. Sekali lagi happy birthday untuk gereja kita, GMA, untuk kita semua. Semoga banyak perkara yang masih Tuhan akan lakukan. Amin. Amin. Shalom teman-teman Shalom. semua. Happy birthday, Happy 30 birthday, tahun. GKRI Miracle Harvest. God bless.